Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Makanja On Air. Hari ini kami dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo bersama saya Latifah, bersama rekan saya Amel. Hari ini kita akan menemani kalian semua dalam 1 jam ke depan. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan langsung share ke teman-teman kalian semua bahwa kita akan berbincang dan tanya jawab selama 1 jam ke depan. Oke, langsung. Ini ada pertanyaan dari KF. Kak, berita pemutihan dari Pak Purbai itu benar nggak? Jadi untuk terkait pemutihan tunggakan itu masih kita menunggu dari program pemerintah ya Kak. Jadi kita tunggu lagi informasi lebih lanjutnya. Oke, dari pertanyaan Kak Aar nih, Kak Amel nih, bagaimana kalau status tidak aktif? Ya, Kak Aar ini status tidak aktif itu banyak ya Kak. Jadi bisa dipastikan dulu statusnya tidak aktif karena apa, baru bisa Lakukan pengecekan data. Jadi kalau untuk statusnya tidak aktif Kak, ini mau dicek dulu. Ya. Cara pengecekannya lewat mana Kak Amel? Bisa melalui MJKN, bisa dengan Pandawa yang dari WhatsApp. Oke, jadi nanti kakak-kakak yang statusnya tidak aktif boleh langsung chat Pandawa di atas di 081181651165 Ya. untuk mengecek status kepesertaannya. Kemudian Kak Iwan Setiawan, kalau turun kelas boleh. Kalau untuk perubahan hak kelas rawat Kak, untuk peserta mandiri itu bisa dilakukan ketika sudah terdaftar 1 tahun ya. Perubahan hak kelas rawatnya bisa di aplikasi Mobile JKN. Ini ada di atas ini Kak untuk aplikasinya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Kak Handayani. Sekarang iuran BPJS per kelas berapa per bulan? Ya, untuk iuran BPJS per kelas itu untuk kelas 3 35.000 per bulan, untuk kelas 2 yaitu 100.000 per bulan, dan untuk kelas 1 yaitu 150.000 per bulan. Jadi untuk hak kelas rawatnya itu menyesuaikan dengan kemampuannya ya. Jadi bisa memilih hak kelas rawat untuk peserta mandiri. Kak Jati Diri, kakakku dari awal bikin sampai sekarang belum pernah bayar dan belum pernah dipakai. Ini nanti mau dicek dulu Kak. Kalau misalkan belum pernah lakukan pembayaran, nanti akan diupdate kembali datanya ya. Lanjut Kak Amel. Ini Kak, kalau mau BPJS gratis gimana caranya? Caranya gimana nih Kak? Ya, kalau mau BPJS gratis, teman-teman bisa melakukan pelaporan ke Dinas Sosial, Dinkes. Ya, teman-teman bisa dilakukan di Dinkes atau Dinas Sosial. Oke, jadi untuk tanggungan pemerintah Kak itu tergantung dari domisili masing-masing ya. Jadi silakan lakukan pengusulan sesuai dengan domisili masing-masing. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Ernawati, kalau sudah nunggak gimana? Kalau sudah nunggak nanti bisa daftar rehab Kak. Jadi nanti kalau untuk pendaftaran rehabnya itu bisa lakukan pembayaran cicilan untuk peserta yang menunggak. Dari Kak Crackers nih Kak, setelah ganti kelas rawat bisa digunakan kapan ya untuk kelas rawat yang baru? Bisa digunakan, langsung digunakan Kak. Kalau misalnya untuk perubahan hak kelas rawat itu akan berlakunya per tanggal 1 bulan berikutnya Kak ya. Jadi nanti hak kelas rawatnya akan berlaku per bulan depan. Jadi di bulan yang sama masih menggunakan hak kelas rawat sebelumnya. Selanjutnya Widri As-Sahra, aku waktu itu pakai yang kelas 3, terus pakai Covid mau bayar di minimarket, kata kasirnya sudah dibayarkan. Kenapa itu Kak Ola? Itu nanti mau dicek dulu. Berjeda. Ada di bawah. Sebentar. Oke, untuk yang baru bergabung, kakak-kakak boleh langsung share ke teman-temannya karena kami akan berbincang sampai dengan 1 jam kemudian. Ini lanjut Kak, pertanyaannya. Kalau Kak Raja, kalau sudah meninggal terus pembayarannya jalan terus karena belum diurus akta kematian, ini dilaporkan Kak. Jadi untuk peserta mandiri itu wajib melaporkan bagi peserta meninggal.
dengan melaporkan akta kematian atau surat keterangan kematiannya di BPJS Kesehatan terdekat. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Nat. Kak, kalau dirawat kelas 1 naik VIP, diagnosa tertentu bisa gak dikenakan tagihan bayarnya, Kak? Oke, Kak Amel, gimana nih Kak pertanyaan ini? Jadi kalau untuk hak kelas rawat Kak, itu bisa kalau naik kelas itu ada pembayaran selisihnya Kak ya. Jadi jika kelas 1 kemudian mau naik kelas, itu bisa lakukan pembayaran selisih di rumah sakit. Untuk perhitungan selisihnya nanti dihitungkan di rumah sakit ya. Ada lagi nih, Kak. Dari Kak Emil, Kak aku belum bayar dah 6 tahun, gimana cara ngurusnya? Kak Emil, untuk memastikan jumlah tunggakannya nanti bisa download aplikasi Mobile JKN terlebih dahulu ya Kak. Namun kalau misalkan tunggakannya sudah 6 tahun, itu nanti yang dibayarkan itu maksimal hanya 2 tahun saja ya, atau 25 bulan. Ya, ini lagi Kak. Ya. Kalau rawat inap kelas 3 mau naik kelas bisa gak Kak? Ya, kalau untuk rawat inap kelas 3 kalau mau naik kelas itu tidak bisa ya Kak. Ya betul. Jadi untuk kelas 3 atau mandiri kelas 3 ataupun tanggungan pemerintah, ini mohon maaf kakak tidak bisa lakukan penaikan kelas Kak ya. Yang bisa naik kelas itu hanya kelas 2 maupun kelas 1. Ini Kak Aktif lagi gimana caranya? Siti Korea, bagaimana kakak caranya daftar BPJS gratis atau tanggungan pemerintah? Jadi kalau untuk tanggungan pemerintah Kak itu harus melakukan pengusulan sesuai dengan di domisili setempatnya ya. Jadi silakan lakukan pendataan di domisili setempatnya. Kalau khusus Palopo Kak itu mengusulnya di kantor lurah. Jadi nanti kantor lurah yang proseskan datanya ke dinas kesehatan yang lapor ke kami. Jadi silakan melapor sesuai dengan domisilinya Kak Siti ya. Lanjut ke Amel, ini Mai Omai, Kak bagaimana caranya dari kelas 1 mau pindah kelas 3? Gimana ini caranya Kak? Jadi untuk perubahan hak kelas rawat Kak itu bisa dilakukan ketika Kak Mei sudah terdaftar 1 tahun ya. Perubahannya bisa diakses di sini Kak. Ada Mobile JKN, silakan download Mobile JKN-nya untuk lakukan perubahan hak kelas rawat. Lanjut ke Amel, jawab pertanyaannya Kak. Pemutihan. Saya menunggak 9 bulan, bisa dihapuskan tidak? Ya, kalau menunggak itu Kak belum ada ya untuk penghapusan, kita masih menunggu program pemerintah dari pemerintah. Ya, jadi kita tunggu instruksi dari Presiden Kak ya terkait program Pemutihan. Enggak bisa dicicil. Kak, kalau kartu BPJS kebakar, pas ada kebakaran rumah, apakah bisa ngurus tapi nggak ada fotokopi? Kak Sinta, oke, Kak Sinta, saat ini kami sudah ada lagi, jadi silahkan gunakan identitas NIK yang ada di KKTP-nya untuk berobat di puskesmas ataupun rumah sakit. Untuk kartu digitalnya itu ada di aplikasi Mobile JKN Kak, jadi boleh download aplikasi Mobile JKN-nya, di situ ada kartunya berbentuk digital. Ya, aku nunggak bisa cicil gak? Ya, boleh sekali Kakak. Di sini kita ada namanya program rehab. Di sini bisa cicil untuk tunggakan kakak-kakak. Oke, tapi perlu diingat Kak, kalau ikut program rehab itu belum bisa digunakan ya. Nanti setelah lunas baru kepesertanya bisa digunakan kembali untuk program rehabnya. Untuk pendaftaran rehabnya Kak, ini daftar rehabnya di mana nih Kak Amel? Ya, bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung mengunjungi kantor cabang terdekat di domisilinya untuk pendaftaran program rehabnya. Jadi pastikan kakak-kakak yang memiliki tunggakan itu bisa melakukan pembayaran secara bertahap Kak ya. Ya, betul sekali. Oke, lanjut Kak. Mana bahasnya? Kak Desira, apakah ASN bisa pindah kelas ke kelas 1? Oke, Kak Desira, ini sekarang kakak golongannya golongan berapa Kak? Kalau golongan 3 atau 4, kakak berhak mendapatkan hak kelas rawat 1 Kak ya. Jadi silahkan laporkan, cara pelaporannya bisa melalui Pandawa di nomor kami di sini Kak di 08118165 Itu nanti golongannya akan dicek dulu Kak. Kak Yama, salam dari Rio Kak. Halo, salam Kak, kami dari Palopo, dari Sulawesi Selatan. Oke. Kak Sana, kalau tunggakan bisa dicicil? Bisa Kak, bisa. Silakan download aplikasi Mobile JKN-nya, kemudian masuk di program rehab, rencana pembayaran bertahap untuk melakukan penyicilan. Maksimal bisa dicicil 12 bulan ya Kak ya, tapi nanti bisa digunakan setelah cicilannya lunas atau sudah aktif.
Lanjut Kak Amel, baca lagi Kak pertanyaannya. Ini Kak, banyak sekali pertanyaan. Mau tanya-tanya Kak untuk Pemutihan. Pemutihan, Oke, ya. jadi ini woi yang pemutihan dilewatin mulu. Oke, kakak-kakak untuk terkait pemutihan ini untuk penghapusan tunggakan, kami dari BPJS Kesehatan masih menunggu instruksi lebih lanjut Kak ya dari program pemerintah ini. Jadi silakan kakak-kakak follow akun resmi BPJS Kesehatan RI untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya. Yang mana ini Kak? dua anggota tapi. Bawa. Kak Sakwel, Kak udah 3 bulan nggak ada tagihan terus tiap mau bayar, tapi pernah daftar KIS apa sudah beralih KIS? Untuk Kak Sakwel ini mau dicek dulu Kak, kakak sekarang terdaftarnya apa ya? Jangan sampai kakak sudah beralih ke penerima bantuan iuran yang tanggungan pemerintah, makanya kakak nggak bisa bayar. Untuk pengecekannya bisa langsung chat di Pandawa atau silahkan download aplikasi mobil JKN-nya. Ya ini Kak, ayah ibunya punya BPJS, tapi anaknya belum punya. Bagaimana cara mendaftarnya Kak? Ya ini bisa kita lihat dari orang tuanya. Kalau segmennya itu mandiri, ini anaknya mengikut ke orang tuanya ya Kak. Betul. Jadi bisa didaftarkan melalui MJKN atau Pandawa di atas. Jadi untuk anaknya ini bisa kita lihat terlebih dahulu orang tuanya, apa segmen orang tuanya. Jadi untuk anaknya itu mengikut ke orang tuanya. Oke, jadi kalau untuk anaknya PNS atau karyawan swasta itu bisa menanggung maksimal 3 orang anak Kak ya. Jadi untuk anaknya berhak ditanggung. Kalau anak keempat dan kelima dan seterusnya itu bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kak Dev, Kak alamat BPJS saya nggak sesuai kartu keluarga, udah coba dirubah di Pandawa tapi tetap nggak berubah. Ini kalau memang belum berhasil dilakukan perubahan alamat Kak, nanti bisa langsung ubah alamat di mobil JKN Kak ya, atau bisa kunjungi kantor cabang terdekat untuk melakukan perubahan alamat. Oke Kak Nasya, cara rubah Vaskes BPJS dari Tasik ke Depok di aplikasi BPJS online bagaimana caranya? Ini Kak di mobil JKN. Kakak-kakak juga bisa langsung follow langsung Makanja Palopo. Di situ kami baru ada konten terkait perubahan fasilitas kesehatan, cara melakukan perubahan fasilitas kesehatan Kak ya. Jadi di situ ada konten kami yang terbaru terkait cara perubahan fasilitas kesehatan. Jadi kakak bisa lihat alurnya di situ. Lanjut ke Amel. Mbak, cara daftar BPJS Kesehatan Mandiri gimana? Ya, untuk cara daftar BPJS itu bisa melalui MJKN atau bisa langsung datang di kantor BPJS terdekat. Oke. Daftar mandiri juga Kak bisa melalui aplikasi mobil JKN-nya ya. Bisa mobil JKN, Pandawa, itu bisa secara layanan tanpa tatap muka. Oke, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ini Kak. Bagaimana alur beralih sebagai tanggungan pemerintah? Oke, Kamil silakan jawab ini Kak. Ya, kalau dari tanggungan pemerintah kita bisa kembali melapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Iya, jadi ini kembali lagi domisilinya kakak di mana? Ya. Kalau kami di Palopo di Sulawesi Selatan itu mengusulnya di kantor kelurahan. Nah, nanti setelah itu tinggal dicek sendiri apakah sudah aktif atau belum untuk tanggungan pemerintahnya. Oke, Kak Ulan, kalau cek BPJS aktif gimana Kak? Kak Ulan bisa langsung WhatsApp Pandawa Kak ya. Ini ada namanya Pandawa, pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Di situ bisa mengecek status kepesertaan apakah sudah aktif atau belum. Oke, lanjut Kak. Cara cek tunggakan BPJS gimana Kak? Ya, untuk cek tunggakan BPJS bisa melalui aplikasi mobile JKN. Di situ bisa cek berapa tunggakan dari kakak-kakak. Semua anggotanya bisa dicek Kak. Oke, lanjut Kak. Kak Dwi, Mbak kalau di JKN tulisan tidak ditanggung itu gimana ya? Apa masih bisa aktif ke BPJS gratis? Kak Dwi, kalau untuk peralihan ke BPJS gratis atau penerima bantuan iuran silahkan mengusul Kak ya ke tanggungan pemerintah. Kemudian ini Kak yang paling banyak ditanyakan terkait pemutihan. Kakak-kakak kami dari BPJS Kesehatan masih menunggu instruksinya Kak ya. Terkait ini kami masih menunggu aturan peraturan presiden terkait pemutihan tunggakan ini. Jadi silahkan
Ikuti akun resmi kami di BPJS Kesehatan RI, di Instagram kami ataupun TikTok untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya. Lanjut Kak. Oh, Kak Jihan, cara menonaktifkan peserta JKN yang sudah meninggal, gimana Kak? Apa ini Kak kalau peserta meninggal? Ya, bisa diupdate di aplikasi mobile JKN ya kakak-kakak, bisa dipilih segmen statusnya, di situ bisa dipilih sudah meninggal. Ya, jadi kalau untuk penonaktifan peserta meninggal itu nanti melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematiannya Kak ya. Melapornya nanti di Pandawa Kak, atau nanti bisa kunjungi kantor terdekat ya. Oke. Terus. Oke. Acep Mulyadi Salken Bandung Bubat City. Halo, salam kenal Kak. Kak Bubu Wiyai, Kak kalau mau ada rujukan ke spesialis harus ada indikasi. Iya Kak, jadi kalau untuk rujukan Kak itu kita melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Jadi Kakak silahkan kunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Kemudian jika memang ada indikasi dari dokter atau rujukan dari dokternya baru bisa Kakak ke rumah sakit ya. Lanjut. Kalau sudah Kak Bu Yanti, kalau sudah bercerai mau hapus gimana caranya Kak? Kak Bu Yanti ini terdaftar sebagai peserta apa Kak? Boleh di-chat di kolom komentar. Ini Kak, kasih tuh Assalamualaikum Kak, kalau BPJS hilang bisa nggak buat lagi? Ya, kalau BPJS sekarang kita sudah tidak ada percetakan ya Kak. Ya. Jadi kalau mau dipakai untuk berobat bisa membawa KTP atau kartu keluarganya. Iya, untuk kartu digitalnya ada di aplikasi mobile JKN. Oke. Ya. Lanjut Kak. Iya betul, ini ada nih Kak Eve, Kak kartu BPJS hilang, posisi sakit di kota lain gimana, apa cukup bawa KTP ke puskesmas? Iya, selama status kepesertaannya Kak Eve aktif, Kakak bisa dilayani maksimal 3 kali layanan di luar dari domisilinya Kak ya. Jadi kalau kartunya hilang itu bisa pakai nomor NIK, jadi boleh bawa Kakak KTP-nya saja ketika pergi berobat. Kak Jasmi, Kakak permisi mau tanya, anak saya pas baru lahir punya BPJS PBI, terus sekarang udah dinonaktifkan, gimana aktifkannya? Nanti Kakak mengusul Kak ya di domisili setempatnya. Kak Jasmi silakan melapor di kantor lurah atau dinas kesehatan sesuai dengan domisilinya untuk lakukan pengusulan sebagai tanggungan pemerintah. Sebentar Kak. Apa itu? Kak Safira 3 kali itu dalam sebentar. Kak Clara, Kak BPJS saya dulu non prabayar, artinya ini tanggungan pemerintah ya? Tapi sudah tak ubah lagi untuk berbayar. Kalau misalkan diubah lagi ke non bayar, oh maksudnya ini Kakak dulu tanggungan pemerintah penerima bantuan iuran, terus beralih ke mandiri, terus mau berlagi ke penerima bantuan iuran. Ini nanti mengusul Kak ya, silahkan mengusul di tanggungan pemerintah untuk beralih ke penerima bantuan iurannya. Lanjut dulu Kak Mel. Karena kualitasnya lebih kurang bagus pada bagus kita. BPJS putar saya dipisahkan dari aktifkan gimana caranya? Sini kan ada masuk. Tes kegacaran. Astaga, belum pada dasar minuman. Oh, berarti harus 3. Adakah ini masuk? Pembuktian semua ini.
Halo kakak-kakak, selamat sore. Ganti pemain. Ganti pemain. Ini kak ini. Yang mana? Anak kelima ini maksudnya? Anak 5 tahun ada bayar tunggu. Oh iya. Jadi di sini untuk pertanyaan Kakak Pratiwi, kalau mau tambah peserta anak yang usianya sudah 5 tahun ya, ada bayar tunggakan nggak? Nah, itu dilihat dulu dari segmen kepesertaan ibunya. Kalau misalnya ibunya terdaftar sebagai tanggungan pemerintah daerah atau tanggungan pemerintah daerah, itu bisa diusulkan ke tanggungan pemerintah. Jadi pelaporannya boleh melapor ke Dinas Kesehatan ataupun ke Dinas Sosial. Tapi kalau misalnya ibunya terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri, itu iurannya akan dihitung sejak dari bulan lahirnya. Misalnya anaknya lahir di tahun 2019. Jadi untuk iurannya itu akan dihitung sejak tahun 2019. Kemudian untuk iuran yang dihitung itu cuma 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Ini Kak. Nah, untuk Kak Ali Tolan, saya nunggak 2 tahun, bisakah dihilangkan tunggakannya? Ya, mohon maaf kalau untuk tunggakan akan bisa dihapuskan kalau misalnya pesertanya itu yang pertama meninggal dunia, terus yang kedua datanya itu ganda, terus yang ketiga datanya itu pesertanya itu keluar negeri atau sedang bersekolah. Kemudian Assalamualaikum Bang. Salam. Aku udah nunggak 6 bulan nggak sanggup bayar. Nah, mohon maaf Kak, kalau untuk tunggakannya nggak sanggup bayar, kami punya program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi Kakak Hasna Fauzia itu bisa melakukan pembayaran cicilan lewat aplikasi mobil JKN. 300. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kakak Pratiwi. BPJS semua. Nah, untuk Kak Reza, ini Kak ibunya terdaftar BPJS APBD, suaminya bisa ikut istri nggak? Nah, coba Kakak Amel boleh jawab nih pertanyaan dari Kakak Alpuk. Ya, untuk pertanyaan dari Kak Reza, Kak ibunya terdaftar BPJS APBD, suaminya bisa ikut istri gak? Ya, untuk BPJS APBD itu bisa mengikut istri asal istri, anak dan suaminya bisa mengikut asal dia itu satu keluarga, satu kakak maksudnya, satu keluarga. Kemudian ini untuk Kak Loker Kuningan Bers. Kak, kalau ada keluarga yang belum punya BPJS mau bikin yang gratis tuh gimana caranya? Nah, saat ini kami di kantor cabang Palopo itu sudah UHC. UHC itu kalau didaftarkan peserta itu bisa langsung aktif kalau ditanggung dari pemerintah daerah. Nah, kalau untuk kakak sendiri, kalau misalnya domisilinya di Kota Palopo, pelaporannya itu boleh melapor ke kantor lurah dulu, nanti kantor kelurahan yang bantu usulkan namanya kakak sekeluarga ke Dinas Kesehatan. Ya, itu kan. Terus setelah saya masuk kerja PT, KIS saya jadi mandiri. Setelah keluar kerja langsung off dan KIS off. Ya, bagaimana itu Kak? Yang mana? Yang mana? Ini. Maksudnya mungkin ini dia kerja di PT, jadi mungkin BPJS-nya ditanggung sama perusahaannya Kak. Terus setelah keluar dari perusahaan dia off kembali. Jadi sebelumnya kakak ini terdaftar sebagai peserta badan usaha pekerja badan usaha. Kemudian sudah tidak bekerja lagi, artinya BPJS yang ditanggung dari perusahaan itu nonaktif. Kemudian bagaimana caranya mau diaktifkan sebagai tanggungan pemerintah? Ya, kalau mau ditanggung dari pemerintah, itu silahkan kakak melapor di Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial di domisilinya kakak. BPJS nomor 3.
Nomor 1. Yang ikut apa kita sama aja Tabe. tadi. Taruh bawah boleh kak sekali. Kak BPJS Mandiri Ibu Mertua. Nah, kalau untuk kakak Karti Ari, Kak BPJS Mandiri Ibu Mertua nunggak apa bisa gratis enggak? Nah, kalaupun misalnya mau dialihkan sebagai tanggungan pemerintah, itu kakak boleh lunasi dulu untuk tunggakan ibu mertuanya ya. Kemudian kalau sudah lunas, boleh dilapor ke dinas sosial maupun ke dinas kesehatan. Jadi untuk komentar yang saya baca di sini rata-rata bagaimana cara pengalihan ke tanggungan pemerintah. Jadi untuk ketanggungan pemerintah itu masing-masing daerah tiap daerah itu berbeda. Jadi untuk pelaporannya kalau di Palopo itu melapor dulu di kantor kelurahan, nanti kantor kelurahan yang usulkan namanya ke dinas kesehatan. Kemudian kalau untuk daerah kakak silahkan melapor ke Dinkes ataupun dinas sosial. Ya, pertanyaan dari Kak Ecin. ASN P3K berapa anak yang ditanggung pemerintah Kak? Ya, untuk ASN P3K itu anak yang ditanggung 3 anak baru suami atau istri. Ya, jadi yang ditanggung itu maksimal 3 anak. Untuk anak keempat dan kelima dan seterusnya itu boleh beralih ke BPJS Mandiri yang iurannya dibayar sendiri. Uhuy. Yang pakai kacamata senyumnya manis. Manis memang Kak. Rambutnya dong. Kak, kalau nunggak bayar bisa nyicil gak? Ya, bisa dong, Bisa. Kak. Jadi kami di BPJS Kesehatan itu punya aplikasi Mobile JKN. Di dalam menu aplikasi Mobile JKN itu ada program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi kakak bisa cicil tunggakannya maksimal 12 bulan. Kemudian nanti Pertanyaan dari Syifa, BPJS yang tadinya aktif terus tidak aktif bisa diaktifkan nggak Kak yang gratis? Ya, tadi sudah dijelaskan Kak kalau BPJS gratis itu bisa dilaporkan di dinas kesehatan atau dinas sosial tergantung dari kelurahan dari provinsi, dari daerahnya masing-masing. Begitu Kak Syifa. apakah Mau bikin yang baru? ya, selanjutnya untuk pertanyaan kakak Raka Nohan, apakah saya harus bayar pribadi meneruskan BPJS itu? Mungkin maksudnya bagaimana dibayar terus iuran BPJS-nya ya. Baik, untuk iuran BPJS Mandiri itu akan dilakukan pembayaran, wajib dilakukan pembayaran, hanya dapat dinonaktifkan dengan 3 alasan saja. Jadi untuk pesertanya yang pertama meninggal dunia itu boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan atau WA Pandawa. Kemudian data pesertanya ganda. Kemudian yang ketiga itu pesertanya sedang berada atau keluar negeri. Kemudian sakit ataupun tidak, iuran itu akan tetap dibayarkan ya Kak. Ini. Oh iya, Kak, kalau mau berhenti BPJS gimana ya Kak? Kalau satu keluarga sudah tidak sanggup bayar. Baik, nah untuk Kakak Alfaiz, kalau misalnya sudah tidak sanggup melakukan pembayaran, itu bisa dilakukan program rehab atau program cicil. Jadi Kakak boleh lakukan pembayaran cicilan. Kemudian kalau untuk pengalihan ke tanggungan pemerintah, silahkan melapor ke dinas kesehatan maupun ke dinas sosial. Tapi untuk tunggakannya itu tetap akan dilakukan pembayaran setiap bulannya. Nih, Kak, kalau mau tambah anggota BPJS itu gimana? Nah, kalau segmen Kakak ini apa? Ya, kalau segmen kepesertaannya sebagai tanggungan
ASN atau PPU, itu boleh dilapor lewat Pandawa di nomor ini di 08118165 atau boleh melapor ke kantor cabang, ke kantor BPJS Kesehatan terdekat maksud saya. Ya, ini lagi Kak. Kak, kalau peserta meninggal ngurusnya gimana? Berkas yang harus dibawa apa aja? Nah, kalau untuk peserta meninggal, Kakak Amel mau jawab enggak? Kak Sinta nih Kak yang jawab. Oh iya. Baik, kalau untuk peserta meninggal dunia, Kakak boleh lampirkan akta kematian. Jadi pelaporannya boleh ke kantor BPJS terdekat atau boleh melapor lewat Pandawa. Oke, jawab lagi ini. Nah, ini untuk Kak Azura. Kak, kalau mau pindah vaskes gimana? Ya, jadi untuk pindah fasilitas kesehatan, saat ini sudah gampang ya. Kakak boleh tanpa perlu ngantri ke kantor, kakak boleh pindahkan lewat aplikasi Mobile JKN, atau boleh lewat Pandawa. Tapi kalau kakak mau datang ngantri di kantor, boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Tapi lebih bagusnya kakak pindahin aja lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak panas-panas lagi ke kantor. Dan tidak ngantri. Nah, ini pesan khusus, Kakak Amel boleh jawab. Ini Iya. lagi enggak. Kak, misal BPJS udah gak aktif, bisa diaktifin lagi enggak ya? Mohon dijawab. Ini status tidak aktifnya bisa ditahu dulu ya Kak. Kalau misalnya dia premi, jadi harus dibayarkan dulu tunggakannya. Kalau misal dia pemerintah, jadi bisa dilaporkan kembali ke dinas sosial atau dukcapilnya untuk bisa diaktifkan kembali. Ya, dinas sosial atau dinas kesehatan ya teman-teman. Yes, ya. Kenapa saya bilang tidak aktif? Semangat. Nah, sudah tadi ini. Nah, jadi untuk teman-teman di sini saya baca untuk komentarnya rata-rata bagaimana cara mengaktifkan sebagai tanggungan pemerintah. Jadi cara pengaktifan ke tanggungan pemerintah itu pelaporannya boleh melapor ke dinas sosial ataupun ke dinas kesehatan di tempat domisilinya kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Iya sih. Bisa aja bertiga. Saya. Anda fokus ini. Oh ini kalau ini masuk. Halo Kak, sorry tadi ada kendala teknis. Lanjut, buat yang baru bergabung langsung boleh share ke teman-temannya karena kami masih ada setengah jam kemudian yang akan menemani kakak-kakak semua di Makan Jak Palopo. Ini pertanyaan lanjutannya Kak. Yang paling banyak bertanya, Kak, apa benar ada pemutihan tunggakan BPJS Mandiri? Oke, untuk terkait ini Kak, kita masih menunggu informasi lebih lanjut Kak ya, instruksinya dari program pemerintah. Jadi kakak-kakak silahkan update di BPJS Kesehatan RI di Instagram maupun TikTok untuk mengetahui informasi lebih pastinya. Lanjut. Kak, kalau sekarang sudah tidak aktif, dulu peserta pekerja penerima upah gimana? Kak Seri Rejeki. Jadi sekarang kakak mau beralih kemana? Apakah mau beralih ke Mandiri yang iurannya dibayarkan tiap bulan atau mau ke penerima bantuan iuran? Oke. Kak Yani, saya baru bergabung. Halo Kak, boleh langsung share ke teman-temannya? Kami masih ada 30 menit untuk tanya jawab di Makan Jak Palopo. Kakak saya mau tanya, kami ada BPJS 5 peserta prabayar atau mandiri udah 7 tahun nggak bayar, itu bisa diperbaharui atau alih gratis? Oke, jadi untuk peserta mandiri Kak yang sudah 7 tahun tidak lakukan pembayaran, kami hanya tagihkan cuma 2 tahun atau satu bulan berjalan, artinya 25 bulan. Nah, 5 tahunnya itu sudah
tidak dihitungkan. Iya, Nah, diberikan. untuk tunggakannya itu Kak itu masih jadi wajib bayarnya Kak ya. Jadi kami ada namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap, jadi bisa lakukan pencicilan. Nah, untuk beralih ke pemerintahnya gimana Kak Sinta? Nah, kalau untuk beralih ke pemerintah, Ya. itu boleh melapor ke dinas sosial ataupun ke dinas kesehatan di domisilinya kakak. Karena Oke. setiap daerah itu berbeda-beda peraturannya ya. Iya, Kak Indra, kalau sudah meninggal gimana? Dilaporkan Kak. Jadi peserta apapun mau mandiri, tanggungan pemerintah, karyawan swasta dan sebagainya, jika meninggal itu dilaporkan dengan melampirkan Akta akta kematian atau surat keterangan kematiannya ya. Jadi pelaporannya boleh melapor di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau boleh melapor lewat WA Pandawa yang di nomor ini. Oke, Kak Maulana, Kak saya lupa kata sandi JKN, solusinya gimana? Saya nggak bisa buka aplikasi lagi. Oke, Kak nanti di aplikasi mobile JKN coba dicek. Ada menu masuk, terus lupa kata sandi. Pastikan yang dimasukkan itu nomor HP yang aktif Kak ya, karena nanti ada kode OTP yang masuk untuk verifikasi datanya Kak Maulana. Jadi ada dua untuk kode verifikasinya, boleh lewat Nomor HP, SMS ataupun boleh lewat Email. Oke. Kak Daryanto, Kak BPJS Mandiri apa tidak bisa naik kamar? Kakak terdaftarnya Mandiri kelas berapa Kak? Kalau Kak Daryanto terdaftarnya Mandiri kelas 3, mohon maaf Kak untuk kelas 3 tidak bisa lakukan up kelas. atau tidak bisa naik kelas Kak ya. Yang bisa naik kelas itu hanya kelas 2 dan kelas 1. Kalaupun misalnya kakak mau tidur di kelas 2 ataupun di kelas 1, artinya kakak itu berlaku umum di rumah sakit. Ya. Kak Nurbayana, Assalamualaikum Mbak. Kalau udah meninggal terus nggak laporan ke kantor BPJS gimana Mbak? Dilaporkan ya Kak. Nanti untuk peserta meninggal silahkan bawa akta kematian atau surat keterangan kematiannya dilaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat atau di nomor Pandawa kami di 0818165165. Sebaiknya dilaporkan ya Kak. Ya, apapun status kepesertaannya, mau mandiri, pemerintah, karyawan swasta semua dilaporkan untuk yang meninggal dunia. Lanjut Kak. Kak, aku beralih ke pemerintah, tapi aku punya tunggakan 600 lebih, aku nggak bisa bayar. Kak ikut rehab. Ya, lakukan Jadi pembayaran cicilan, rencana pembayaran bertahap. Jadi walaupun Kak Putri sudah beralih ke tanggungan pemerintah, tunggakannya jadi wajib bayar Kak ya. betul Oke. sekali. Jadi Kakak alhamdulillah kalau sudah beralih ke pemerintah, tapi kalau tunggakan yang 600.000 itu bisa dicicil Kak. Nanti cara pendaftaran rehabnya bisa mobile JKN atau kunjungi kantor terdekat untuk pendaftaran rehab. Oke. Majolelo, kecelakaan jalan raya apa masuk BPJS Kak? Jadi kalau untuk kecelakaan penanggung pertama itu Kak jasa raharja Kak ya. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tunggal maupun ganda, penjamin pertama itu dari jasa harja. Jika sudah lebih dari itu baru BPJS Kesehatan. Jadi pastikan status kepesertaan Kakak aktif untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Saya sudah, maaf Bu, tanya Tidak boleh kah? Tidak boleh atau boleh? Saya. Berkas tanda tangan dulu. Kak Audrey, Kak gimana caranya untuk pindah vaskes? Kak sekarang ada namanya aplikasi mobile JKN, bisa lakukan perubahan fasilitas kesehatan. Kalau cara petunjuk perubahan fasilitas kesehatannya Kak bisa langsung follow Maka Japalopo di akun kami terakhir. Kami ada cara perubahan fasilitas kesehatan. Jadi bisa langsung follow dulu akun kami Kak ya. Kak mau tanya kalau BPJS Kesehatan di mobile JKN udah terdaftar cuma belum dapat kartu asli itu gimana Kak? Ya kalau pertanyaan dari Kak Fitri, untuk kartu asli itu kami dari BPJS itu sudah tidak melakukan percetakan kartu lagi Kak. Jadi kalau Kakak ingin melakukan menggunakan kartunya itu bisa menggunakan KTP atau kartu keluarganya Kak. Iya. Jadi sekarang kartunya KIS digital Kak ya. Kartu KIS digital ada di aplikasi mobile JKN. Jadi kalau Kakak sudah punya aplikasi mobile JKN, itulah kartunya Kak Putri. Oke. Lanjut Kak.
Oh, suaranya hilang, Kak. Hilang Kak suaranya, ada yang komen suaranya hilang. Erwin? Kalau yang lain Kak gimana, suaranya jelas Kak? Ini ada yang komen suaranya hilang. Kak guru kampung, Kak kalau ASN kelas 1 rawat kamarnya di rumah sakit, kelas 2 itu gimana? Gimana maksudnya ini Kak guru kampung? Kalau untuk ASN Kak, untuk hak kelas rawatnya itu menyesuaikan dengan golongannya Kak. Jadi kalau golongan 2 itu kelas 2, kalau golongan 3 dan 4 itu kelas 1. Kak gimana caranya pindah kelas dari kelas 2 ke kelas 3 ya? Kak kalau untuk peserta mandiri untuk perubahan hak kelas rawat itu bisa dilakukan ketika sudah terdaftar 1 tahun. Jadi pastikan kakak sudah terdaftar 1 tahun sebelumnya di kelas 2 baru bisa melakukan perubahan atau penurunan hak kelas rawat. Seperti itu. Jadi Kak Fitri, jadi kalau mau periksa tinggal diliatin KTP-nya aja gitu Kak, apa gimana? Iya betul. Jadi sekarang berobat pakai identitas NIK. Jadi pastikan NIK kakak, KTP-nya itu bisa digunakan untuk berobat baik di puskesmas ataupun rumah sakit. Dan status kepesertaan Kak Fitri aktif Kak ya. Oke. selanjutnya, cara ngecek dapat BPJS apa enggak gimana? Ya mungkin maksudnya nih cara cek apakah sudah terdaftar di BPJS atau tidak. Kakak bisa cek di aplikasi mobile JKN. Betul. Untuk cek kepesertaannya itu bisa pakai NIK dulu. Kalau misalnya kakak belum Mengetahui passwordnya. belum mengetahui kalau kakak sudah terdaftar atau tidak, bisa menggunakan NIK dulu. Iya. Jadi, Ada cara simpel lagi Kak untuk mengetahui status kepesertaan aktif atau tidak. Ini bisa kenapa? nge-like. Ya, ini bisa di WhatsApp Pandawa. Jadi kakak simpan nomor di atas ini 081181651165. Di nomor ini kakak bisa mengecek statusnya. Bisa katakan hai, halo dulu, terus cek informasi. Nanti kakak bisa cukup masukkan nicknya. Jadi di situ mengecek sudah aktif atau belum. Kalau kakak belum punya aplikasi mobile JKN-nya. Jadi ini Pandawa untuk layanan WhatsApp Kak ya. Lanjut Kak. Kak Tila, Kak berobat pakai BPJS Mandiri apa obatnya sama kayak umum? Umum ini kayak apa maksudnya Kakak, yang berbayar sendiri ya? Ya. Boleh di komen dulu Kak di kolom komentar. Kak mohon maaf ya kalau misalkan ada yang belum terbaca. Ini kami baca lagi dari bawah Kak. Kak Jausemin Nuna, BPJS aktif tapi ada tunggakan, apa bisa rawat inap? Artinya ini kakak beralih ke pemerintah dalam keadaan tunggakan ya? Atau gimana? Kalau untuk tunggakannya tetap wajib bayar Kak ya? Kalau memang ternyata kakak dialihkan dalam keadaan ada tunggakan, tunggakannya tetap dibayarkan. Kalau statusnya aktif tetap bisa digunakan untuk rawat inap. Kak Udin, Kak BPJS saya hilang, bagaimana ya Kak? Bisa berobat pakai nomor NIK ya Kak ya? Silahkan berobat pakai nomor NIK yang ada di kakak KTP atau bisa langsung download aplikasi mobile JKN-nya untuk mendapatkan kartu KIS digitalnya. Oke. Enggak. Kak Naila, BPJS kelas 3 kalau mau naik kamar ke kelas 2 bisa nggak ya buat lahiran sesar? Jadi Kak Naila untuk BPJS kelas 3 yang kelas rawatnya terdaftar di kelas 3, mohon maaf Kak itu tidak bisa menaikkan hak kelas rawatnya. Yang bisa melakukan menaikkan hak kelas rawat itu hanya untuk kelas 2 ataupun kelas 1. Seperti itu Kak.
Bentar Kak ya, ini dibaca dulu Kak. Komentarnya kakak-kakak ini luar biasa, alhamdulillah langsung di-share Kak ya. Kami ada live setiap hari Kamis dari jam 4 sampai jam 5 sore, jadi langsung follow saja akun kami di Makanja Palopo. Kak Kenyu, persyaratan bikin BPJS apa aja Kak? Kakak mau daftar sebagai peserta apa? Apakah pemerintah yang penerima bantuan iuran atau mau mandiri atau kakak terdaftar sebagai ASN? Ini mau tahu dulu Kak, kakak mau terdaftar sebagai peserta apa? Kak Elsan, Kak kalau dari kisah ke kelas 2 sekarang bayarnya berapa sih? Mungkin maksudnya sekarang untuk iuran kelas 2 bayarnya berapa Kak Amel? Ya. Untuk iuran kelas 2 itu dibayarkan 100.000 per bulan. Untuk kelas 1 itu 150.000 dan kelas 3 itu 35.000. Itu hitungannya per orang per bulan Kak ya? Itu untuk iuran peserta mandiri. Oke. Kak Awi, Pandawa nggak bisa ganti nomor HP yang sudah tidak aktif yang terdaftar sebelumnya di JKN. Kak Awi sudah coba untuk lakukan perubahan nomor handphone di Pandawa, tapi nggak berhasil Kak? Atau gimana? Nanti kalau memang di Pandawa nggak berhasil lakukan perubahan nomor handphone, nanti bisa langsung kunjungi kantor terdekat Kak ya, karena kalau untuk perubahan nomor handphone itu bisa melalui WhatsApp Pandawa atau kunjungi kantor terdekat. Untuk pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ini sama kakak-kakak, bagaimana alur peralihan sebagai tanggungan pemerintah? Nanti ini harus mengusul di domisili setempatnya Kak ya, karena kalau kami di Palopo itu mengusulnya di kantor lurah. Nah, nanti kantor lurah yang proseskan ke dinas kesehatan yang lapor ke BPJS Kesehatan. Ini lanjut Kak, bisakah turun BPJS kelas 1 pindah ke kelas 3? Oke, untuk peserta mandiri dari Kak WWW, perubahan hak kelas rawat itu bisa dilakukan ketika sudah terdaftar 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi pastikan Kak WW sudah terdaftar 1 tahun di kelas sebelumnya, baru bisa lakukan perubahan hak kelas rawat. Oke. Kak, saya lupa PIN di mobil JKN, gimana caranya soalnya mau kontrol? Oke, nanti kalau kakak lupa PIN-nya, nanti masuk di menu lupa kata sandi dulu Kak ya, untuk aktifasi kembali akunnya Kak Tia. Kak Lendra, Kak BPJS Mandiri dipakai saudara untuk berobat sekali apa bisa Kak? Nggak bisa Kak ya. Jadi kakak nggak boleh minjamin kartu ke saudara, ke orang tua sekalipun. Jadi untuk status kepesertaannya hanya bisa digunakan sama kita sendiri atau diri kita sendiri, tidak boleh meminjamkan ke orang lain. Oke. Kak Tubagus, untuk penambahan anggota keluarga yang belum lahir masih dalam kandungan apakah bisa? Oke, Kak Tubagus, untuk penambahan anggota keluarga yang dalam kandungan nanti itu didaftarkannya ketika lahir Kak ya. Jadi nanti lahir baru didaftarkan. Kalau namanya belum ada, nanti bisa pakai surat keterangan lahir. Itu biasanya didaftarkan di rumah sakit. Jadi pastikan istrinya kakak kalau lahiran itu sudah terdaftar ya. Nanti bisa didaftar sebagai bayi Nyonya X seperti itu. Oke Kak Idris, cara ganti nama bayi Nyonya. Kak Idris, nama anaknya sudah ada di kakak Kak? Kalau sudah ada di kakak, nanti langsung WhatsApp Pandawa kami untuk perubahan nama bayi Nyonya ke nama sebetulnya anaknya Bapak ya. Oke Kak Juni, Kak kalau BPJS sudah lama nunggak, terus dilunasin dan langsung pakai, apakah kena denda? Kena denda nggak ini Kak Amel? Kena denda Kak ya, jadi peserta mandiri yang sudah melunasi tunggakannya, terus ternyata rawat inap di rumah sakit selama 45 hari kemudian, itu akan terkena denda. Nah, perhitungan dendanya nanti dihitungkan di rumah sakit. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kedepannya diusahakan dilakukan pembayaran tiap bulan Kak ya. Oke, lanjut Kak Amel. Kak Faresta, BPJS bisa diangsur soalnya udah nunggak lama sekitar 2 jutaan. Ya, bisa sekali. Kakak bisa melakukan rehab. Oke, jadi bagi kakak-kakak yang punya tunggakan, kakak bisa ikuti program rehab rencana pembayaran bertahap untuk lunasi tunggakannya kakak ya. Oke.
Cara pendaftaran rehabnya Kak Faresta, kakak bisa langsung mobile JKN, jadi download mobile JKN-nya, ini ada di atas mobile JKN, atau nanti kunjungi kantor untuk pendaftaran program rehabnya. Tapi selama kakak ikut program rehab itu belum bisa digunakan ya, nanti setelah lunas baru bisa digunakan kembali. Oke. Kak Asep, Assalamualaikum, BPJS Ibu yang udah meninggal bisa dicairkan nggak ya? Mohon maaf Kak, ini kalau untuk BPJS Kesehatan kami sistemnya gotong royong, jadi tidak ada sistem pencairannya. Kak Sawal, itu nomor pusat bukan Kak? Iya betul Kak, nomor Pandawa ini nomor pusat ya, jadi ini nomor WhatsApp resmi dari BPJS Kesehatan untuk layanan tanpa tatap muka. Oke Kak Aisyat, Kak semangat, semoga dibaca ya, aku baca nih pertanyaan Kak Aisyat, Kak semoga dibaca ya, aku punya tunggakan 900 dan mau dibayarkan hari ini, apakah BPJS-nya bisa langsung dipakai? Ya kalau Aisyat sudah membayar tunggakannya dengan lunas, jadi kakak bisa ke kantor cabang yang terdekat biar bisa diaktifkan kartunya Kak. Iya, biasanya langsung aktif sendiri kok Kak. Jadi setelah kakak bayarkan tunggakan yang 900 itu langsung bisa digunakan Kak ya. Namun itu akan terkena masa denda jika kakak rawat inap selama 45 hari ke depannya. Oke, kakak-kakak mohon maaf ya yang belum sempat terbaca. Ini luar biasa, alhamdulillah antusiasnya kakak-kakak untuk live TikTok kita hari ini. Kak Nirma, Kak sebelumnya BPJS pribadi, mandiri ya, setelah kerja BPJS dari perusahaan dan sekarang sudah nggak kerja. Artinya nanti dialihkan lagi Kak, nanti bisa beralih ke mandiri yang iurannya dibayarkan tiap bulan kembali Kak ya. Oke. Mohon maaf Kak ya, kita baca lagi. Kak Siti Maria, Kak izin tanya untuk kelas mandiri, bisakah ke yang gratis? Oh, Kak kalau untuk beralih ke penerima bantuan iuran atau yang gratis ini mengusul Kak ya. Jadi harus mengusul sesuai dengan domisilinya. Kalau kami di Palopo itu melalui kantor lurah. Jadi nanti boleh cari informasi lebih lanjut terkait alur peralihan sebagai tanggungan pemerintahnya Kakak. Oke. Kak Abeng, tunggakan BPJS Mandiri bisa nggak potong perusahaan biar lunas? Kak, kami ada rehab. Jadi tunggakannya bisa dicicil Kak ya tiap bulan untuk peserta yang memiliki tunggakan. Oke, lanjut Kak. Kak Agustina, Kak, kalau buka email lupa paspor, buka aplikasi JKN gimana caranya? Gimana nih ya Kak, kalau buka email lupa buka aplikasi JKN gimana caranya? Ini kalau memang kakak lupa aplikasi mobile JKN-nya, sandinya itu masuk di menu lupa kata sandi. Nah, nanti tinggal menu lupa kata sandi, terus nanti masukkan nomor NIK sama nomor handphonenya kakak untuk pengupdatean sandi aplikasi mobile JKN-nya. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Kak Siti, oke siap. Terima kasih sama-sama Kak. Kak Abi, kalau lupa password tapi terus sudah verifikasi tapi belum juga dapat kiriman OTP, pastikan ada pulsanya Kak ya? Ada pulsanya, karena kode OTP itu dikirimkan melalui SMS yang memiliki pulsa. Jadi pastikan kakak punya pulsa jika lupa. Ini BPJS daerah mana? Kami dari KC Palopo Kak, dari Sulawesi Selatan Kak D. Oke. Kak Rara, kalau nanti lahiran apakah bayi di cover BPJS Ibu sampai usia berapa bayinya? Oke. Yang pertama Kak Rara, kalau kepesertanya aktif itu bisa langsung mendaftarkan bayinya. Jadi bayinya didaftarkan sebagai bayi Nyonya Rara dulu. Pastikan itu biasanya rumah sakit bantu Kak untuk pendaftaran bayinya kakak. Nah, sampai usia berapa bayinya ditanggung. Kalau ibunya aktif biasanya juga bayinya ikut aktif Kak. Jadi dicek dulu saja Kak ya, yang jelas pada saat lahir nanti baru didaftar. Seperti itu. Kak Harura, pembayaran untuk bayi usia 1 tahun yang baru bikin BPJS gimana dihitung dari lahir atau setelah bikin BPJS? Ibunya terdaftar apa dulu Kak?
Ini mau ditahu dulu ya, ibunya terdaftar sebagai peserta apa? Kak Mamayan, Kak saya punya BPJS PBI, sudah tidak aktif, gimana cara aktifin lagi? Kakak mau daftar sebagai peserta apa Kak? Apakah mau sebagai peserta mandiri yang iurannya dibayarkan tiap bulan? Atau bisa mengusul ke tanggungan pemerintah untuk pengaktifannya kembali? Mandiri Kak. Oh mandiri, ya kakak kalau peserta mandiri Kak itu aturannya bayi baru lahir itu harusnya didaftarkan sejak bulan lahirnya, seperti itu. Jadi nanti akan terhitung sejak bayinya kakak lahirnya di bulan berapa. Itu maksimal 24 bulan tambah 1 bulan berjalan. Oke. Kak Tracy, Kak ada pemutihan Kak BPJS? Ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut Kak ya untuk program pemerintah ini masih menunggu. Jadi kakak-kakak silakan update lebih lanjut di Instagram kami ataupun di TikTok di BPJS Kesehatan RI terkait aturan ini. Kami juga masih menunggu Kak ya. Kalau udah 1 tahun. Kalau udah 1 tahun gimana Kak? Baru mau bikin? Iya Kak, nanti iurannya akan dibaca sejak bulan kelahirannya Kak ya bagi peserta mandiri. Oke. Kakak-kakak ini kita ada 3 menit terakhir untuk live-nya kami. Ini ada pertanyaan dari Kak Indriani. Kak, cara ganti nama bayi nyonya gimana caranya? Ya bisa menghubungi Pandawa di nomor 08 yang di atas 0811816165 atau bisa datang ke kantor cabang yang terdekat. Oke, pastikan namanya sudah masuk di kakak Kak ya. Kalau misalkan mau merubah nama dari bayi nyonya ke nama anaknya Kakak Indriani. Ini dari Kak Rara. Kakak suami dapat KIS, terus saya sama anak BPJS Mandiri. Kalau saya mengajukan KIS kayak suami bisa kakak untuk peralihan ke KIS atau penerima bantuan iurannya itu nanti mengusul Kak ya. Jadi silakan mengusul di Pemda setempat untuk peralihan sebagai penerima bantuan iurannya. Oke. Kak, kalau mengajukan BPJS pemerintah bisa gak Kak? Bisa, silakan kakak melapor ke dinas kesehatan atau dinas sosial sesuai dengan aturan di daerah kakak masing-masing ya, karena setiap daerah itu berbeda-beda aturannya Kak. Iya betul. Jadi kalau untuk peralihan sebagai penerima bantuan iuran silakan mengusulkan saja. Setelah itu kakak wajib cek apakah sudah aktif atau belum. Cara pengecekannya bisa langsung WhatsApp Pandawa kami untuk mengecek status kepesertaan atau langsung download aplikasi mobile JKN-nya ya. Oke. Kak Siti Aisyah, mohon maaf Kak, boleh di-up lagi? Apa pertanyaannya tadi Kak? Iya. Ya, pertanyaan terakhir. Tahu. Oke. Kak Yudi, password mobile JKN. Apa ini Kak? Apakah dilupa atau gimana ini Kak? Kalau lupa password nanti masuk menu lupa kata sandi. Terus nanti silakan verifikasi nomor NIK sama nomor handphone yang digunakan Kak ya. Oke. Oh Kak. Pertanyaan terakhir ini Kak sebelum kita tutup. Mamah Jayen, saya BPJS pemerintah nggak aktif, gimana cara aktifnya? Oke Kak Mamah Jayen sekarang mau beralih kemana Kak? Kalau mau ke pemerintah kembali, kakak domisili mana? Nanti silakan mengusul di kantor lurah atau dinas kesehatan sesuai dengan domisilinya Kak ya, untuk peralihan sebagai tanggungan pemerintahnya. Oke. Tapi tidak ada view-nya. Kak Fatim, bisa check in lewat HP Kak waktu akan berobat? Iya betul. Jadi kalau kakak punya aplikasi mobile JKN, terus kemudian mau berobat di puskesmas ataupun rumah sakit, kakak bisa ambil nomor antrian dulu, terus nanti tinggal check in ketika ada di fasilitas kesehatan. Oke, sekarang sudah jam 5. Untuk kakak-kakak yang hari ini tidak sempat kami jawab pertanyaannya, ini mohon maaf Kak ya, karena sudah 1 jam kami menemani. Boleh langsung follow TikTok kami di Makan Jap Palopo ataupun Instagram kami, karena kami akan live setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore setiap hari Kamis. Oke, terima kasih sama kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Apa? Berapa